Nama Octavia Hariani 180600 for to BK 18B. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sylvia, silakan masuk. Yuk, silakan duduk. Datang Sheila. Iya, Iya, gimana kabar Sheila hari ini? Alhamdulillah, baik kak, kakak sendiri. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Nah, gimana tadi menuju ke sini perjalanannya? Macet kak. Oh iya, macet ya. Sheila Macet dari mana? parah. Dari rumah kebetulan dari kak. Ke sini tadi bareng siapa? Sendiri kak kebetulan hari ini. Gitu, nggak diantarin sama siapa gitu? Enggak, saya kan mandiri. Oh iya. Sendiri. Berani ya dari rumah datang ke sini transportasi umum? Iya, soalnya kan nggak jauh juga, ramai juga kan kak di jalan. Tapi nggak pakai masker nih atau gimana nih? Udah, tadi kan dilepas. Oh, dilepas di luar tadi ya? Iya, buang langsung. Iya, bagus sih. Memang seperti itu, Cuman, kita Kak, harus mematuhi Iya. protokol kesehatan. Hari ini cuacanya bagus ya. Iya kak, panas kak. Panas tapi cerah seperti wajah Sheila sepertinya cerah hari Selalu. ini ya. Iya, selalu seperti cerah. itu. Iya, harus happy. Hidup harus happy karena hidup sekali. Oke, benar banget Iya, ya Kak, kali ini benar, ya. Kak. Jadi bagaimana perkembangan sekolah Sheila pada saat sekarang? Lancar kak, lancar. Alhamdulillah lancar ya, Cuman- masih gimana? Cuman ada kurang-kurangnya gitu, Kak. Soalnya kan kita susah memahami materi yang diberikan guru. Seperti itu. Jadi kedatangan Sheila ke sini apakah ada bersangkutan dengan yang Sheila sampaikan barusan? Jadi gini kak, Ya. Sheila kesini ingin curhat sama kakak. Kalau kakak punya waktu buat mendengarkan curhat Sheila. Seperti itu ya. Kalau untuk sekarang kakak ada waktu kurang lebih 45 menit. Kira-kira seperti itu Bisa bagaimana? lah tidak? Iya, cukup apa tidak tuh 45 menit? Cukup. Kita coba ya. Iya. Ya, bagaimana? Apa yang bisa kakak bantu? Ini mengenai masalah belajar daring kak. Daring ya. Oh iya daring, Ah. maaf kak. Gini kak, Iya. pada saat belajar daring saat ini tuh sangat berpengaruh banget buat Sheila. Kayak ini loh kak, materi kan diberikan tuh setiap hari sama guru dan Iya. juga guru tersebut tuh kan memberikan tugas setiap harinya dan Sheila tuh sering nggak ngumpul tugas. Kalau ngumpul tugas pun itu pun deadline kak, udah mau terakhir waktunya baru Sheila kumpulkan. Bukannya karena Sheila malas kak, cuman apa ya kak, tugas yang diberikan sama guru itu tuh nggak Sheila ngerti. Jadi guru itu kan cuma ngasih tugas tuh, kita sendiri yang mencari cara untuk menjawab tugas tersebut gitu. Kita sendiri yang memahami materi-materinya, mencari solusinya. Jadi begitu kak. Jadi waktunya tuh nggak cukup kan, tugasnya tuh diberikan setiap hari nih. Jadi waktu untuk belajar dan bikinnya tuh nggak cukup, makanya Sheila tuh sering ke teledoran atau sering telat-telat gitu loh kak. Gitu ya. Sampai pernah juga Sheila tuh nggak ngumpul tugas. Jadi waktu itu ada seorang guru yang memberikan teguran sama Sheila karena Sheila nggak ngumpul tugas. Dia ngancem ngasih nilai nggak tuntas lah, segala macam lah, seperti itu kira-kira kak. Nah, dari Sheila sendiri, apakah Sheila merasakan ada kejanggalan atau Sheila merasakan ini salah, ini nggak benar? Iya. Nggak pernah merasakan? Pernah loh kak, maksudnya nggak etis banget gitu sama soalnya gini loh kak, seharusnya kan kalau menurut Sheila nih boleh ngasih tugas tapi dikasih jeda gitu. Maksudnya siap tugas ini kasih jeda waktu dulu untuk siswanya memahami materi ini, baru bisa dikasih tugas yang lain lagi. Ini enggak kak, tiap hari dikasih tugas, materi ini belum jelas, jadi kan siswanya keteledoran, susah memahaminya. Jadi gitu loh kak. Nah, sejauh ini yang kak merasakan juga apa Iya, yang iya. Sheila rasakan? Karena kak juga pernah dulu di posisi Sheila menjadi seorang peserta didik ataupun Iya. seorang siswa ya di sekolah. Namun dari kasus yang Sheila alami ini berlangsung pada saat pandemi ini ya? Benar. Selama pandemi ini berlangsung, karena kan dulu pas sebelum pandemi kan kita belajar di sekolah, guru juga menjelaskan, jadi bisa kak memudahkan gitu. Kalau pada saat ini tuh kayak susah gitu, apalagi kan kita di rumah membantu orang tua juga, ada pekerjaan juga, jadi agak susah gitu kak. Nah, sepertinya Sheila memang agak kewalahan
katakan ya bagaimana caranya bisa membagi waktu. Nah ini istilahnya seperti kita membagi waktu. Iya. Gimana caranya kita bagi waktu antara di rumah, pekerjaan rumah dan juga urusan di sekolah juga ya. Nah sejauh ini saya kan seperti yang saya katakan barusan, guru maksudnya guru itu memberi tugas setiap minggunya apa setiap harinya? Setiap hari. Setiap hari terus setiap hari gitu masih tugas. Pernah sekali 2 kali, sekali 2 hari. Kadang juga ada yang setiap hari kayak gitu dalam per minggunya. Nah, pada saat guru-guru tersebut memberikan tugas kepada peserta didiknya, ada nggak komplain dari salah satu mahasiswa atau Sela juga pernah komplain atau bagaimana gitu? Belum sih Kak. Maksudnya kan kita sebagai siswa nih kayak nggak berani gitu komplain sama gurunya. Takutnya nanti kan lebih kayak membuat nilai kita lebih buruk lagi, memperburuk suasana gitu loh Kak. Jadi banyak teman Sela pun juga ada yang mengalami kayak gitu. Nah kalau Sela mengatakan demikian, nah teman-teman Sela bagaimana? Ada nggak yang kasusnya sama kayak Sela? Ada beberapa orang sih Kak yang sama juga lah. Apa namanya? Maksudnya kan nggak pintar-pintar banget gitu loh kan, yang standar kemampuan belajarnya itu sama kayak Sela gitu. Rata-rata ya. Rata-rata. Dari Sela sendiri nih, Sela bisa nggak membagi waktu atau ada nggak Sela mengatur nih schedule jadwal belajar, jadwal kerja di rumah biar nanti itu pas membuat tugas kita nggak menumpuk-numpuk gitu. Kalau untuk sekarang belum sih Kak. Mungkin karena itu juga mungkin kan Sela susah kebenaran. Nah dia seperti ini sebenarnya Sela. Kalau Kakak dulu waktu zaman sekolah memang guru sama sih dengan sekarang tuh nggak ada beda, cuma kita kendala dengan jaringan kali ya. Terus juga tugas semuanya dilakukan secara online. Nah dulu kan waktu Kakak masih SMA ya, masalah SMA berarti ya? Iya, SMA kan kelas 3 mau lulus juga. Ini pasti banyak banget prepare untuk tamat, untuk kuliah lagi, cari kuliah. Dan ini juga pembelajaran buat Sela ke depannya di masa perguruan tinggi nanti. Kakak cerita sedikit mengenai pengalaman pribadi yang Kak dulu semasa SMA dulu. Kakak juga pernah mengalami hal-hal yang demikian, tugas menumpuk gitu kan. Tapi Kakak mencarinya seperti ini, Kak pakai metode kapan misalnya guru itu memberi kita tugas, misalnya hari ini dia memberikan kita satu tugas, misalnya kan tugas bikin analisis lah misalnya, hari itu juga kita kerjakan. Kapan kita targetkan sendiri deadline-nya itu kapan bagi kita ya. Kalau di deadline sama guru kan itu seminggu jarak waktunya pengerjaannya. Kalau kita bikinnya deadline-nya kapan, misalnya dikasih sekarang kita harus selesaiin nanti jam 5 sore misalnya. Nah dengan tujuan itu biar kita bisa juga mengerjakan tugas-tugas yang lain, dan yang tugas yang barusan kita kerjakan ini tidak terledor dan bisa juga tepat waktu mengumpulkannya. Nah itu Kak pakai metode bikin dulu schedule-nya, list dulu kan, jam segini, jam berapa bikinnya, harus jam berapa selesainya. Dan kemudian untuk tugas-tugas besok bagaimana juga nih, kapan bisa ngerjain. Jadi istilahnya kita tuh kapan ada waktu luang kita bikin tugas itu, jangan sampai kita tunda gitu. Nah kalau Kakak boleh tahu ya Kak, terbesitnya ya seketika, kalau kegiatan Sela di rumah selain bantu-bantu ibu di rumah apa aja? Nggak ada sih Kak, cuma di rumah aja gitu. Di rumah aja dan sekolah ya. Nah itu juga di samping itu Sela ditambah kerjanya di rumah bisa dikatakan membantu ibu. Karena nggak terlalu berat juga tuh ya pekerjaannya. Bisa tuh Sela sambil-sambilkan malam kegiatan Sela misal belajar, nah sore boleh lah kita refreshing gitu kan, tapi malamnya kita belajar lagi. Nah aku mau tanya nih, bagaimana sistem belajar Sela selama pandemi ini? Bagaimana nih kiat-kiat Sela dalam belajar selama masa pandemi? Ya yang biasa nih Kak. Iya. Yang biasa Sela lakukan kalau tiap hari kan bangun pagi nih. Bangun pagi biasanya bantu-bantu ibu dulu. Terus pas udah mulai sekolah baru nih belajar. Itu kan baru paginya aja Sela yang belajar Kak. Siang main, mungkin di situ Selanya yang salah. Sore juga udah ke nunda-nunda lagi, nggak mau maghrib nih ntar aja malam, baru malamnya deadline. Berarti secara tidak sadar Sela menyadari ya kalau Sela itu menunda ya, seperti itu. Nah ketika Sela menunda satu pekerjaan, apa yang terbesit di pikiran Sela?
pada saat menunda ini kan? Iya. Pada saat menunda itu nanti aja lah pasti bisa gitu lah kak. Terus kan udah mau deadline nih, udah mau malam, ternyata pas Sela ngerjain itu nggak cukup waktu, kekejar, jadi hasilnya tuh nggak maksimal ya. Terus itu mungkin yang membuat nilai Sela itu turun. Sempat juga kan pas malamnya nggak ada jaringan, terus nggak bisa ngumpul, nggak bisa buat tugas, mati lampu kan kak, sering tuh kan malam-malam. Jadi gitu. Ya, tinggal sebenarnya bagaimana lagi cara kita untuk membagi waktu antara belajar, kemudian pekerjaan di rumah, main, dan waktu istirahat. Kalau kita berbicara tentang belajar daring, itu tidak akan terlepas, mau itu belajar daring atau enggak ya, tidak terlepas dari motivasi belajar dan semangat belajar ya pastinya. Nah sejauh ini saya ingin bertanya kepada Sheila, bagaimana tingkat semangat dan motivasi belajar Sheila selama pandemi ini? Yang saya rasakan pada saat daring ya kak, itu tuh kayak menurun gitu, karena kan sangat beda sekali pada saat belajar tatap muka, nggak ketemu teman, aktivitas pun semakin dikit gitu kan kak. Jadi kayak bawaannya tuh malas gitu, apalagi kan di rumah sendiri, jadi ada yang materi nggak dipahami, terus nggak tahu mau tanya sama siapa. Kalau di sekolah kan ada guru, ada teman dan lain-lainnya gitu. Jadi itulah kayak membuat menurun gitu. Nah sepertinya gini ya, karena banyak faktor-faktor lain yang menyebabkan kita juga malas dalam belajar. Nah sejauh ini ketika saya menyadari saya motivasi dan semangat belajar itu menurun, apa yang saya lakukan? Saat ini mungkin mengingat apa ya, mimpi Sheila gitu, Target ya? Target kayak ingin masuk perguruan tinggi yang diinginkan gitu loh kak. Tiap kali semangatnya turun, ingat lagi harus bisa nilainya bagus untuk masuk universitas itu. Jadi itu sih kak yang saya ingat-ingat. Kalau menurut Sheila sendiri, apakah tingkah laku atau perilaku yang saat ini Sheila alami sepertinya menurunnya semangat belajar dan malas belajar itu, apakah menurut Sheila itu baik untuk diri Sheila sendiri? Enggak sih kak. Kenapa itu? Ya, karena gimana ya kak, malas kan, mengurangi disiplin diri sendiri gitu. Ada yang kurang diri sendiri gitu. Takutnya nanti kalau keterusan tuh malah jadi kayak susah nanti gitu. Sampai sini apakah Sheila menemukan solusinya bagaimana? Solusi masih belum kayaknya. Ada terfikirkan tidak solusi yang bagaimana sebenarnya, atau planning Sheila bagaimana ke depannya biar ini nih nggak berlarut-larut gitu? Masih belum ya. Minta Sheila tuh kayak apa ya, mau minta saran sama kakak gitu, gimana supaya Sheila tuh punya semangat lagi dalam belajar. Soalnya emang yang Sheila rasakan saat ini tuh emang kayak bingung, nggak tahu gimana, cuman kayak ngalir aja gitu loh kak, nggak ngerti gitu. Nah kalau menurut kakak ini sepertinya Sheila nih ada sebenarnya menemukan solusi, cuma masih bingung benar atau enggak, iya. sih seperti itu. Kalau dari kakak yang sedikit meluruskan atau meluruskan apa yang pendapat Sheila selama ini, kita kan belajar ya, belajar itu gunanya untuk diri sendiri juga. Nah dalam situasi apapun, mau itu daring, mau itu nanti laring, itu tetap kita memotivasikan diri sendiri untuk semangat belajar, sugestikan diri kita, ingat orang tua juga bagaimana perjuangannya. Nah ini masih dalam sekolah, bagaimana nanti kalau di perguruan tinggi? Nah, tentu itu akan berpengaruh sekali dari sekarang ya. Nah jadi kalau menurut kakak, coba saya pikirkan, renungkan bagaimana jalan keluarnya, bagaimana solusinya. Nah mungkin dengan cara merenungkan saya bisa menemukan jalannya. Nah berdasarkan yang kakak sampaikan tadi, apakah Sheila menemukan solusi atau ada nggak kepikiran cara-cara untuk menempuh masalah yang Sheila hadapi ini? Kalau kepikiran sih kayaknya kepikiran. Apa itu? Coba jelaskan. Kayak apa ya kak? Kayak
yang benar kan kayak kakak katakan tadi, kita tuh belajar atau melakukan segala hal tuh karena diri kita sendiri gitu kak. Tujuannya tuh emang karena kita yang ingin tahu, jadi kita harus mencari tahu itu gitu. Kita yang nggak tahu ya kita harus belajar gitu kak. Kayak ingin menambah pengetahuan kita sendiri, bukan karena orang lain ataupun karena hanya cuma karena nilai gitu loh kak. Intinya karena buat diri sendiri supaya lebih baik, supaya lebih bisa, lebih banyak wawasan lah kak. Nah seperti itu yang sebenarnya solusi. Nah secara tidak langsung saya pun juga mengemukakan solusinya kan. Nah kepikiran nggak sih untuk melakukan itu tuh dari sekarang gitu, pikiran nggak? Kepikiran. Nah kalau seperti itu bagaimana dari evaluasi diri Sela sendiri dulu, apakah Sela siap atau Sela mau tetap seperti ini saja atau bagaimana? Enggak lah kak, saya harus berubah, harus bisa lebih baik lagi belajarnya, lebih disiplin lagi, bisa membagi waktu, bisa mengerjakan tugas dengan ikhlas, nggak boleh nutuk-nutuk sama guru, sama keadaan, harus bisa menerima keadaan dan bisa mencari solusi, karena saya pikir semua orang juga pun merasakan hal yang sama. Intinya apapun nanti situasinya kita tidak bisa menyalahkan kondisi tentu introspeksi diri lagi bagaimana loh. Misalnya nilai saya turun gara-gara ini gurunya nggak bikin tugas, ngasihin tugas enak aja. Kita harus berpikir juga, oh ini mungkin karena kita lalai. Nah tentunya Sela juga perlu melakukan evaluasi diri bagaimana terhadap progres kah atau regres kah yang Sela alami sekarang ini. Kalau dari Sela sendiri bagaimana tentang evaluasi diri Sela terhadap yang telah terjadi? Kayaknya sih banyak salahnya itu sama Sela. Setelah Sela dengar dari kakak juga kan, terus Sela berpikir bahwa selama ini tuh Sela tuh terlalu lalai, terlalu menyalahkan keadaan yang terjadi saat ini. Padahal gimana ya, kita tuh harus bisa berdamai sama keadaan, harus bisa mencari solusinya, bukan mengeluh atau malah melalaikan atau menyalahkan pihak-pihak lain kan. Jadi mungkin ini salah Sela yang berpikir kemarin itu berpikiran buruk lah kak. Jadi mungkin Sela sendiri yang akan memperbaiki itu, Sela sendiri yang bisa memperbaiki itu. Intinya adakan selalu inovasi dan introspeksi diri tentunya. Oke. Bagaimana nih Sela pada saat sekarang? Apakah Sela merasa terbuka, ide-ide atau gagasannya bagaimana? Lebih pikirannya lebih terbuka, lebih bisa tenang lah kak. Maksudnya nggak emosi bukan emosi sih kak, kesel gitu. Nggak kesel lagi, lebih menerima keadaan juga, kayak gitulah kak. Nah intinya Sela introspeksi diri tadi, kemudian Sela juga sadar gitu ini nggak benar. Harus berubah lah, kita balik lagi ya ke sebelumnya. Jangan menjadikan pandemi atau apapun ini hambatan untuk kita belajar, untuk kita terus berkarya, terus tetap jangan salahkan yang lain. Oke Sela. Nah jadi sepertinya dapat kita simpulkan ya, kasus yang Sela alami sekarang ini berkaitan dengan belajar, motivasi dan semangat, dan alhasil membuat Sela merasa tugas-tugas yang diberikan sama guru tuh nggak adil gitu ya. Dan juga pun Sela merasakan sering lalai dalam mengerjakan tugas. Nah itu sebenarnya yang salah atau yang terjadi karena introspeksi diri lagi, karena semangat belajar kita yang kurang. Karena itu Sela harus pandai lagi membagi waktu ya. Sela seperti itu ya Sela. Nah kakak yakin Sela pasti bisa merencanakan, nanti tidak direncanakan tuh gimana kak yakin Sela pasti bisa menjalankannya dan selalu beroptimis, pastinya selalu berpikiran positif. Oke Sela. Nah BTW kita udah juga ya kak. Bagaimana nih ya dari proses konseling yang kita lakukan dari awal sampai akhir, apakah Sela merasa ada sesuatu atau bagaimana yang bisa disampaikan? Gimana ya kak, kayak bermanfaat sekali buat Sela gitu. Kalau menurut Sela konseling ini sangat lancar kali ya kak. Maksudnya kakak juga menjelaskan dengan baik, bisa lah Sela mengerti gitu, enggak kayak menggurui juga, bisa lah tepat sekali kakak menyampaikannya gitu. Intinya Sela apakah mengerti apa yang kakak sampaikan tadi? Mengerti.
Sela dalam pembicaraan kakak mungkin Sela merasa tersinggung atau bagaimana? Enggak sih kakak, udah baik sekali menyampaikannya. Masih belajar nih ya. Oh. Belum sebaik Tapi itu udah sih baik, sebenarnya. udah baik. Jadi kapan nih Sela berencana untuk melaksanakan planning Sela tadi, menjalankan planning Sela? Mulai dari sekarang, dari pulang dari sini harus menjalankan planning. Harus berjanji ke Iya. diri sendiri ya. Apa yang telah direncanakan Harus dilaksanakan, harus dipertanggungjawabkan demi mencapai. Iya. Oke, pintar sekali. Iya. Oke, Sela, sepertinya waktu kita Iya juga ya kak ya, nggak terasa juga. waktu udah awalnya bincang-bincang manja tadi. Iya benar sekali. Kayaknya Sela kayaknya mau langsung pulang deh kak, soalnya ada janji juga sama teman, ada urusan tadi kak. Oh, dijemput nih? Enggak sendiri lagi, Oh, sendiri. tapi ketemuan di tempat lain. Sama. Ketemuan. Sama perempuan pasti ya? Iya, ada program gitu loh kak, Program kerja? di luar sekolah, Oh, di ada luar sekolah. aktivis luar sekolah. Oh, aktivis sekolah ya? Oh, OSIS? Atau gimana? Iya OSIS. Nah, apalagi OSIS nih, harus pandai banget nih bagi-bagi waktu Oh, ya, iya, iya. manage waktu. Mau pamit ya Oh, kak, iya, iya. soalnya ada Hmm. janji juga tadi. Makasih kak. Iya, janji ya, Kak, ya. Udah menyempatkan waktu. Oh iya, iya, bersama. benar. Makasih, Kak. Iya. Iya, HP-nya tinggal. Oh iya, sampai tinggal. Jadi mau gimana ngubungi temennya? Iya juga. Makasih ya kak, Iya. pamit. Assalamualaikum. Thanks for watching.